Pada video ini kita membahas tentang mengulas asesmen di ruang kelas. Asesmen, mata pelajaran matematika, kelas 9 materi perpangkatan, jenis asesmen formatif, bentuk asesmen soal tertulis. Kompetensi dasar, 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. 3.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran, menuliskan perkalian dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan, mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif, menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan, menyederhanakan bentuk akar, melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar, menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa, menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah asesmen formatif. Asesmen formatif sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik karena dapat mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan kemajuan belajar peserta didik, serta memberikan saran perbaikan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik adalah tidak ada. Asesmen tersebut belum menunjukkan kesesuaian mempertimbangkan aspek lingkungan budaya karena belum ada soal masalah kontekstual. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah materi perpangkatan. Mata pelajaran matematika kelas 9 materi perpangkatan sesuai dengan kemampuan peserta didik karena merupakan salah satu materi yang harus dipelajari oleh peserta didik kelas 9 sesuai dengan kurikulum. Materi perpangkatan merupakan materi yang penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir matematis peserta didik seperti pemahaman konsep, penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan koneksi. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah tidak ada. Asesmen tersebut belum memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran karena hanya berfokus pada penilaian hasil belajar peserta didik tanpa melibatkan partisipasi, refleksi, atau evaluasi dari peserta didik sendiri. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Menggunakan berbagai teknik dan instrumen asesmen yang bervariasi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran misalnya portofolio, proyek, atau lain sebagainya. Menyusun soal tertulis yang mencakup indikator pembelajaran yang telah ditetapkan, mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta menghindari unsur-unsur bias. Memberikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan positif kepada peserta didik yang memuat informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan saran perbaikan, serta mengapresiasi dan menguatkan prestasi dan kemajuan belajar peserta didik. Menggunakan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya dengan menyesuaikan strategi, metode, media, atau sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta memberikan remedial bagi peserta didik yang membutuhkan.